Halo YouTube, selamat pagi. Kembali lagi dengan Ilmu Gunung Traders. Ya, seperti biasa, semangat teman-teman ya. Selamat pagi. Jangan lupa untuk menikmati indahnya dunia. Ya, dan selamat beraktivitas ya. Selamat berhari Minggu yang mungkin liburan. Semoga happy ya. Dan yang mungkin lagi banyak loss di market ya, lagi banyak rugi. Ya, mau bangkrut mungkin. Ya, tetap semangat, tetap kuat ya. Karena besok mungkin Anda masih loss lagi ya. Nah, jadi tetap semangat. Semoga Anda diberikan hidayah ya, diberikan jalan mudah-mudahan ya. Oke, seperti biasa teman-teman ya. Apabila ada muncul video di YouTube dari Ilmu Gunung, artinya ada suatu pembahasan. Ya. Dan memang pembahasannya itu pasti ya tentang trading, tentang investasi, tentang psikologi ya. Oke teman-teman ya. Jadi pagi ini pagi yang sangat cerah, tetapi ada satu topik yang ingin saya bahas. Cuman topik ini kurang cerah ya, temanya kurang cerah topik ini. Oke, jadi apa itu? Tonton video ini sampai habis ya. Kita akan bahas topik yang menarik untuk pagi ini. Oke, seperti biasa kita bakar rokok dulu. Oke, jadi di hari Minggu itu banyak orang memang ya menikmati ya hari-hari yang sangat-sangat hari dunia sudah Minggu itu ya, hari global di mana orang-orang istirahat ya, rekreasi, liburan ya. Oke teman-teman, jadi topik yang akan saya bahas pagi ini adalah tentang failure, tentang kegagalan. Oke, failure, kegagalan. Kegagalan itu apa ya? Paling gampang analoginya, gagal itu banyak orang pahamin seperti orang manjat pohon kepleset jatuh. Itu namanya failure, gagal ya. Jadi dia lagi manjat pohon kepleset jatuh ya, mungkin ya buahnya terlalu tinggi dia ngambil, salah dia. Harusnya dia ngambil buah yang ya mungkin gak terlalu tinggi, tapi karena dia pengen buahnya yang paling tinggi, dia paksa naik, jatuh, kepleset, dia mampus, rantingnya nggak kuat. Nah, apa maksud dari analogi ini? Nah itu ya. Nah, jadi saya lebih senang menggunakan analogi simpel ya, karena ya namanya manusia ya, dia kan gak mau ribet ya, udah tolol gak mau ribet lagi. Ayo udah, kita berikan dia analogi yang simple ya. Jadi kegagalan itu paling gampang dipahamin seperti orang ya yang berlomba-lomba untuk mengambil buah di suatu pohon. Sudah ada buah yang mungkin lebih rendah ya, mungkin di ketinggian 3 meter udah ada, tapi dia nggak mau, dia maunya 10 meter. Dia mau ngambil buah yang paling tinggi, yang paling besar. Dia kepleset, jatuh, dia patah kaki ya. Ya mungkin mau mati itu ya. Oke. Jadi kegagalan itu apa sebenarnya ya? Kegagalan di market, kegagalan saat kita trading, saat kita invest. Oke. Jadi sebenarnya ya, banyak orang di market itu dia terjebak dalam cycle, dalam paradoks. What's the paradox? Ya, jadi mereka itu trading and invest ya. Ujung-ujungnya apa? Rugi, bangkrut. Ya, trading lagi ya, masukin duit banyak-banyak. Ya, salah ngambil keputusan. Tidak berani menerima resiko, nyangkut, bangkrut. Nyari duit lagi, minjam duit lagi, ulangi. Nah, itu kegagalan itu. Udah gagal itu ya, gagal mental itu. Oke, gagal berevolusi kalau saya bilang. Oke. Nah, apa yang berevolusi? Ya mentalnya, ya, mindsetnya. Oke. Jadi banyak kita temui, banyak orang baru dia ibaratnya kenal tentang trading, baru dia kenal tentang investment, tapi dia langsung pengen masuk, pengen langsung terjun. Ya, dia benar-benar kayak let's fucking go, dia bilang. Let's fucking go gitu. Ayo, kita masuklah. Apa sih ini gitu. Mudah kok. Dia melihat kan di YouTube. Oh, kelihatan mudah ini kan, orang klik. Cuan berapa miliar, berapa ratus. Dia merasa, oh ini gampang nih nyari duit di market. Ya, jadi mindsetnya udah let's fucking go udah. Dia belum tahu apa-apa. They know nothing ya. Dia nggak tahu apa-apa. Ya. Dia langsung masuk, dia langsung terjun, nggak ada apa-apa, nggak ada ilmu, nggak ada persiapan anything. Hantam, pung, masukin duit. 1 minggu, 2 minggu nyangkut. Lossnya biasanya baru 10% tuh. Habis itu bingung kan? Cut loss aja gitu. Cut loss. Oke. Masuk lagi. All in lagi. Pung, nyangkut lagi. Cut loss lagi. Dia cut loss 5 kali, itu modalnya mungkin sisa 20% tuh. Dari 100 juta mungkin cuma sisa 20 tuh. Nah, di situ udah bingung tuh. Dia udah stres. Aduh, gua ngapain nih? Udah rugi nih, nggak ada duit nih, habis. Apa yang terjadi? Ya, cari solusi singkat. Ya.
Cari sinyal. Siapa nih yang bisa ngasih sinyal premium? Saya mau balikin uang saya nih. Saya udah frustasi nih. Oke. Ikut sinyal. Oke, bayar sinyal 5 juta, sisa uang 15. 15 masukin, all in, teng. Bulan depan bangkrut nyangkut, semua habis. Nggak nyampe 6 bulan habis total. Totally lose, mampus dah. Nah, langsung gagal sudah itu bahasanya. Ya, dia merasa bahwa ini udah kiamat nih, udah selesai, udah ending sudah saya ini. Udah saya nggak mau sentuh ini lagi. Ini judi nih, ini jahat buat saya. Ya, orang-orang tolol kan begitu. Kalau itu merugikan, dia bilang ini judi. Dungu itu kan. Padahal di satu sisi, orang yang konsisten, fine-fine aja gitu, nggak ada masalah ngomong-ngomong gitu, ya biarin aja. Nah itu tadi ya, itu kegagalan tuh. Jadi paradoks itu. Ya, satu orang melakukannya, orang lain juga melakukannya. Nah itu. Nah yang bahaya itu kalau kalian berjamaah dah. Kalian rame-rame gitu. Udah semuanya dungu, semuanya nggak punya ilmu, semuanya all in. Nah, jadinya apa? Pembantaian massal itu ya, genocide itu. Ya itu genocide sudah di market itu ya. Dan kalian akan nyalain market. What's wrong with market, bro? What's wrong with market? Nggak ada. Ya, market nggak ada salah. Ya, ketika market turun semua serentak tek. Nah, kalian akan merasa bahwa ini marketnya nggak adil nih. Ya, marketnya nggak adil nih. Marketnya dikendalikan, dimanipulasi. Anything. Ya, anything. Ya, kamu akan mencari alasan anything. Kamu bahkan kalau bisa nyalahin semut yang lagi jalan itu mungkin di dinding kamar, kamu bilang ini gara-gara semut jalan di kamar saya nih, makanya saya nggak konsen. Ya, saya nggak bisa konsentrasi nih gara-gara semut jalan nih. Aduh, ini kamu yang salah nih, gara-gara kamu nih saya salah klik. What's happened guys? Ya itu tolol tuh namanya ya. Oke. Jadi begini, ada 4 penyebab orang gagal itu di market. Mau dia trading, mau dia invest, whatever itu ya, whatever. Intinya kamu naruh duit, kamu pengen nyari untung ya. Intinya itu di market. Nah, ada 4 ya. Yang pertama ya, 1, kurang ilmu, kurang pengalaman. Ini penyebab pertama nih. Nggak ada ilmu, nggak ada pengalaman, tolol emang. Ya. Jadi kalian pernah lihat nggak sih orang nggak bisa berenang didorong dari kapal itu di laut tuh? Apa yang terjadi? Mati lu mati bro, mati. Ya, lu nggak bisa berenang. Ya, sudah itu lu langsung lompat. Ya, lompatnya bukan lagi di kolam renang, ini lompat udah di dalam laut nih dah. Mampus lu, ya, mampus lu, kaget. Nah itu kurang ilmu, kurang pengalaman. Ya, walaupun mungkin ya dia ngeliat tuh di laut itu lagi ngambang, ada emas itu mungkin, atau ada apa, ya uang banyak mungkin. Nah dia melihat, saya pengen ambil itu. Nah ya udah dia lompat, dia nggak bisa berenang, mati dia. Dia minta pertolongan orang gitu. Orang yang nolong juga nggak punya ilmu, nggak punya pengalaman, nggak bisa berenang, mati berdua, pelukan dah. Nah itu yang terjadi ya. Jadi penyebab pertama orang gagal itu di market, nggak punya ilmu, nggak punya pengalaman, selesai. Ya jujur aja udah, nggak usah panjang lebar udah. Ya lu tolol, lu nggak punya ilmu, lu nggak punya pengalaman, ya habis lu, nggak bisa. Saya punya uang banyak, nggak butuh. Ya, uang banyak itu bukan jaminan bro, bukan jaminan. Ya di market itu yang duitnya lebih banyak dari lu masih banyak. Ya, masih banyak orang yang punya uang lebih banyak dari kita, yang punya equity lebih besar dari kita banyak, very. Ya banyak. Ya, itu banyak banget. Nah, tetapi kalau kamu bilang bahwa karena saya punya uang banyak maka saya potensi akan berhasil, saya nggak bisa rugi, saya nggak bisa salah, saya nggak bisa bangkrut. Salah. Ya, ketika kamu memegang equity yang besar, maka resikomu itu juga besar. Beda teman-teman, Anda trading 10 juta, 10%-nya itu 1 juta loss. Kalau Anda main 1 miliar, 10%-nya 100 juta, itu udah beda. Resikonya jauh lebih besar. Lebih besar itu. Nah, makanya penyebab pertama adalah kurang ilmu, kurang pengalaman, titik. Maka Anda, kalau nonton video ini, Anda merasa bahwa ilmu saya belum cukup, pengalaman saya belum banyak, don't put your money in market. Ya, jangan taruh dulu duit kamu di market. Ya, kamu lakukan dulu backtesting. Ya, bikin suatu proses dulu, suatu sistem. Ya, kamu paper trade aja dulu. Ya, trading di kertas aja, paper trade ya. Ya, Anda bisa pakai itu software paper trade kayak TradingView online. Itu gratis, very. Ya, itu free. Anda pakai, Anda coba paper trade 100 kali, 200 kali. Nah, baru Anda pakai duit asli, duit real, ya. Bikin akun real, masukin duit di exchanger mungkin, di mana terserah, ya. Nah, barulah Anda beneran trading or invest. Tapi sebelum itu, sampai Anda punya ilmu yang cukup, pengalaman yang cukup, Anda paper trade dulu, Anda backtest dulu. Ya, sampai bosan, gak usah peduli kata orang, sampai bosan. Sampai Anda benar-benar siap. Ya, karena no ilmu, no experience, mampus lo. Lo nggak punya ilmu, nggak punya experience, habis, nggak bisa. Ya, nggak bisa. Kenapa? Nggak ada orang yang mau bantu orang, bro. Nggak ada. Di market itu nggak ada satupun orang yang peduli. Ya, walaupun saya misalnya mentoring orang, kalau dia ruginya banyak, salah dia berarti. Kenapa? Karena saya mengajarkan resiko maksimal 2% misalnya. Ya, tiba-tiba dia loss sampai 70%. Loh, ini apa ini? Kok bisa loss sampai 70%? Nah, kan berarti apa? Dia keluar dari aturan. Ya, berarti dia tidak menggunakan ilmunya, tidak menggunakan pengalamannya dengan baik. Apa penyebabnya? Ya banyak nanti. Banyak itu. Oke. Nah, itu yang pertama ya. Jadi, tidak ada ilmu, tidak ada pengalaman, lu pasti mampus. Ya, lu pasti mampus pokoknya. Nah, itu titik. Itu udah formula dasar teman-teman ya. Nah, no ilmu plus no pengalaman sama dengan mampus. Nah, sama dengan bangkrut. Nah, itu saya kasih tuh ya. Saya kasih rumus matematikanya tuh. Oke. Kita bakar rokok yang kedua.
Oke, yang kedua apa? Ya, yang kedua ini apa kira-kira penyebab si siapa namanya nih si trader or investor ini bisa gagal? Ya, yang kedua itu adalah membuat keputusan secara emosional, impulsif. Itu penyebab kedua tuh. Ya, banyak orang trading or invest yang gagal-gagal ini, dia baru bangun tidur, belum cuci muka, belum sarapan, langsung buka market, entry buy. Mampus. Mantap, bro. Ya, mantap. Kamu hebat banget. Hebat banget ya. Hebat banget. Ya. Jadi dia membuat keputusan secara emosional. Tiba-tiba dia bangun, waduh, ada candle hijau nih panjang. Oh, panjang kan? Ya, ini katanya nih kalau candlestick warna ini bagus nih katanya. Warna hijau ini bagus katanya. Oh, pasti naik ini. Udah langsung buy. Nah, itu dia belum ngapa-ngapain, nggak ada analisa, nggak ada riset segala macam, tiba-tiba ya iseng aja gitu. Secara emosional. Ya, FOMO namanya, FOMO. Nah, kemudian apa ya? Mungkin karena dia nonton TikTok. Dia nonton YouTube, orang rekomendasi. Dia percaya orang rekomendasi itu benar. Itu adalah salah satu ketololan kamu itu di situ. Ya, kok bisa gitu? Kok bisa kamu percaya orang di internet? Ngapain, bro, gitu loh. Ya, kalau orang ngomong apa, ya kita olah dulu gitu, Bambang gitu loh. Ya kita apa bahasanya ya? Kita tampung dulu. Jangan dulu masukin ke otak semua. Ya, takutnya apa? Takutnya apa yang diomongin itu salah. Nah, kalau udah salah, kamu udah masukin duit terlalu banyak, itu bahaya. Itu emosional tuh namanya, FOMO kamu tuh, ya. FOMO kamu, nggak bisa sabar, ya, nggak sabaran, ya. Hari ini dia nonton, hari ini juga dia harus pencet buy. Gak tahu juga kenapa seperti itu kalian. Gitu. Banyak banget kayak gitu saya lihat, ya. Dan dia biasanya itu nggak tidur, ya, dari pagi sampai malam, pencet terus. Pokoknya kalau hari itu rugi, pokoknya harus berakhir untung. Nggak untung nggak tidur, nah. Nggak untung nggak makan, nggak untung nggak jalani kehidupan. Ya, pokoknya dari pagi itu kalau udah loss paginya satu kali itu sampai malam nggak berhenti. Nah, jadi Anda bikin keputusan itu emosional itu. Anda pengen apa? Balas dendam, revenge. Oh, saya nggak mau loss, saya nggak terima loss. Kenapa saya bisa loss? Oh, nggak boleh gitu. Nah, Anda itu dari pagi sampai malam nggak berhenti. Nah, itu hari ke-10 itu Anda mati tuh, masuk opname. Mampus nggak guna kamu ya. Nggak guna, kamu makin pusing, makin stres, makin apa, jadi crazy kamu, bukan crazy rich lagi, tapi udah crazy itu, richnya nggak ada gitu, ya kalau lu udah opname, lu tinggal nunggu waktu aja tuh, bentar lagi dikasih tahu sama dokter tuh, ya, umurmu tinggal berapa hari tuh, nah itu banyak kayak gitu, ya, jadi membuat keputusan, ya, secara emosional, ya, banyak lah, ya, FOMO lah, karena dendam lah, karena iri lah, envy lah dengan orang segala macam, ya, jadi kalau Anda tidak mau gagal, Anda hindari aja hal-hal seperti itu, nggak usah konyol. Ya, nggak usah konyol, dan yang paling penting itu ya, Anda belajar untuk sabar. Ya, trading dan invest itu harus sabar. Ya, harus sabar. Karena kalau Anda tidak sabar, ya, Anda akan terjebak di situasi, ya, di mana apa? Anda tuh seperti dipaksa. Dipaksa apa? Dipaksa entry. Ya, dipaksa jual, dipaksa beli. Itu Anda akan dipaksa karena Anda nggak sabaran gitu. Koin Anda atau portfolio Anda misalnya naik, token Anda bisa Anda beli Ethereum, naik 30%. Anda nggak sabaran. Anda take profit. Ternyata naik lagi sampai 150%. Pas naik 150%, Anda baru beli lagi. Berharap naik lagi. Kan tolol. Itu namanya tolol. Nah, itu sering kayak gitu. Nah, itu Anda harus nonton tuh video saya tentang The Greater Fool Theory itu. Nah, ada orang bodoh yang beli pucuk itu. Nggak tahu kenapa. Nah, itu tadi karena dia bikin keputusan secara emosional. Dia menyesal tadi. Aduh, kenapa ya saya jual di 30% gitu lah. Ternyata naik 150%. Tiba-tiba nonton YouTube, Ethereum akan naik sampai 300%. Mampus. Masuk dia, masukin duit lagi. Iya kan, uang yang tadi dia udah take profit, dia masukin lagi, akhirnya malah turun. Nyangkut loh. Nah, nyangkut loh. Ibaratnya apa? Lu datang saat pesta sudah selesai. Pestanya udah tutup itu. Ya, orang udah bongkar tenda itu. Lu baru datang nyari makanan tuh. Nah, itu namanya apa? Dungu itu namanya. Nah, itu yang kedua ya. Jadi penyebab orang investasi itu gagal, lu trading gagal, lu invest gagal itu karena lu sering bikin keputusan secara emosi, secara emosional. Apapun itu, intinya emosional. Ya, kamu cari sendiri di internet apa itu makna emosional ya. Ya, jadi gunakan ya pikiran yang rasional, bukan emosional. Ya, pakai otak. Ya, pakai otak ya. Kalau kamu sudah mulai merasa kayak dikejar-kejar, waduh, saya takut nih ketinggalan segala macam. Nah, itu hati-hati. Itu bisa jadi kamu di drive, kamu sedang dikendalikan ya oleh otak goblok tadi tuh. Ya, nah kamu dipaksa untuk ngambil keputusan. Nah, itu bahaya. Oh, itu bahaya banget. Apalagi kalau kamu gunain resiko yang besar. Waduh, bahaya banget ya. Sudah nggak punya ilmu, nggak punya pengalaman, entry FOMO, mampus sudah, tamat sudah itu dah. Ya. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga itu adalah manajemen resiko yang buruk. Ya, manajemen resiko yang buruk. Ya, banyak trader or investor itu hancur karena manajemen resikonya buruk banget. Ya, seperti yang sering saya bilang ya. Kenapa orang itu suka banget all in, full margin? Kenapa coba? Coba Anda pikir ya. Apa sih manfaatnya kita all in dan full margin ini? Ya karena kalau
untung, kalau lagi profit besar katanya. Serius besar? Serius nih besar gitu? Jawab dulu, beneran besar nggak nih? Nah, jangan-jangan besarnya dibuat-buat. Anda sendiri yang buat-buat, bisa jadi besarnya gitu loh ya. Hati-hati, Anda terjebak itu di ilusi Anda ya. Anda merasa bahwa kalau all in dan full margin, kalau untung itu besar. Hati-hati, beneran besar nggak? Nah, ternyata yang besar bukan untungnya, lossnya yang besar, mampus. ya, dungu dah tuh. Nah, ya, kenapa? Ya karena yang namanya kita trading on invest, ya, ini udah prinsip dasar. Prinsip dasar ini, jangan pernah all in, itu udah prinsip. Jangan pernah all in, itu udah prinsip. Ya, Anda belajar semua buku investasi, semua buku teknik trading segala macam. Ya, Anda mau baca buku yang setebalnya segini itu, ya, tetap dia akan nyuruh jangan all in. Ya, pecah. Kalau Anda punya uang 100 juta, Anda gunain dulu 5 juta atau 10. Jangan Anda taruh semua. Anda taruh semua, ini nyangkut. Aduh. Nggak bisa. Lu mati, bro, kayak gitu. Lu seminggu ke depan udah tamat sudah ceritamu, udah ending itu. Ya. Udah ending sudah itu, udah nggak ada kelanjutan lagi. Nah, bahaya itu. Ya, apalagi kamu manajemennya buruk, manajemen resikonya buruk. Kamu nggak tahu resikonya berapa. Nah, itu bahaya lagi. Kan banyak yang kayak gitu. Ya, dia nggak tahu resikonya berapa. Dia nggak tahu resikonya berapa. Ya, dia nggak tahu. Bahkan dia nggak tahu nih. Ini kalau udah turun berapa persen, misalnya turun 30%, dia ngapain? Nah, dia nggak tahu juga itu. Ya, dia nggak tahu. Dia harus ngapain? Bingung dia. Aduh, ngapain nih? Ah, ngapain lagi saya? Dia nanya orang. Nah, dia nonton TikTok. Rekomendasi project crypto minggu ini. Wih, itu diketik di YouTube-nya tuh ya. Nonton video 20 menit. Nonton video lagi, nonton video ini, nonton. Semua yang orang sebutin tuh dia masuk, dia beli. Dia nggak hitung resiko tuh, dia nggak hitung resiko nih. Oh, ini ternyata koinnya koin meme nih. Nah, koin meme ini bisa nol. Nah, dia nggak hitung tuh resiko. Dia masukin tuh duit banyak tuh 50 juta, 100 juta, nah nyangkut, mampus. Dia berharap ya, uang itu datang secara cuma-cuma gitu. Nggak ada, bro. Ya, uang itu nggak mungkin datang secara cuma-cuma segampang itu, enggak. Kalau trading dan investasi itu segampang itu ya semua orang udah kaya, bro, gitu. Nggak ada, kita butuh kesabaran, kita butuh uji tesis namanya, kita butuh pengujian, ya, tesis evaluation namanya, ya. Misalnya tesis evaluation itu apa? Contoh misalnya, ya, Anda udah membaca data, Anda udah melihat narasi, Anda udah melihat segala macam makro analisis dari paper, dari riset yang dikeluarkan, ya, situs-situs yang terpercaya tadi. Nah, ada tesisnya apa? Misalnya Bitcoin bisa melampaui all time high. Ya, jadi all time high-nya Bitcoin kemarin mungkin di harga 60-an ribu, let's say. Bitcoin bisa lebih dari 60 ribu. Nah, itu tesis tuh. Nah, jadi Anda beli dulu misalnya di harga 30 ribu. Ya, Anda tunggu sampai tesisnya selesai. Dan Anda masuk dengan porsi yang kecil. 10% aja mungkin, 20% aja mungkin gitu loh. Nah, Anda uji dulu tesisnya, benar tidak? Ini jangan semuanya dimasukin, bahaya. Nggak punya tesis. Belum pernah membuktikan tesis itu benar. Ikut rekomendasi orang nggak jelas. Ya, nggak punya ilmu. Sudah gitu all in, mampus sudah. Aduh, itu tamat sudah, itu susah itu. Saya nggak tahu juga solusinya apa ya. Ya solusinya nonton video ini ya, dan Anda evaluasi, jangan lakukan lagi hal-hal tolol, jangan gitu. Ya, Anda uji dulu tesisnya, benar nggak tesis ini? Kalau tesisnya benar, nah di situ Anda belajar apa yang menyebabkan tesis ini benar. Gitu loh. Ya, kenapa ini bisa benar? Apa penyebabnya? Itu Anda baru pelajari lebih dalam lagi. Oh, ternyata metriknya seperti ini, variabelnya seperti ini, parameternya seperti ini, vektornya seperti ini. Ya, baru Anda bikin tesis Anda sendiri di project yang lain. Pakai otak. Itu mudah, tetapi tidak mau dilakukan. Kenapa? Karena ribet. Dirasa ribet. Dirasa aduh ngapain saya begini, saya ikut orang aja. Dia nih followernya berapa juta, dia nih subscribernya berapa juta. Anda ngikutin orangnya rugi, Anda juga rugi. Tolol kalian. Ngapain? Ya. Kenapa kalian tidak mau mempercayai diri sendiri? Kenapa sih banyak trader dan investor itu nggak mau percaya diri sendiri gitu? Kenapa dia percaya orang? Why gitu loh. Ya, kamu kan manusia juga, kamu punya otak juga, ya kamu percaya dirimu sendiri dong, jangan ikut orang gitu loh. Dan itu bahaya banget kamu ikut orang, orangnya juga dungu. Ya, jadi ada pepatah itu kan ya, blind people ya, lead people itu ya. Jadi orang buta yang memimpin orang yang punya mata tuh. Ya. Jadi lucu lah. Masuk jurang kalian semua gitu, ya. Jadi itu pepatah bagus itu ya. Itu saya suka juga tuh ya. Jadi banyak orang tuh ibaratnya di drive ya, dikendalikan sama orang-orang buta gitu ya. Jadi kalian ngikutin orang buta gitu. Padahal kalian punya mata gitu. Nah, kalian nggak tahu itu keanehan ya, psikologi kalian tuh bermasalah ya. Kalau kalian butuh obat ya, mending kalian ke psikiater ya. Nah, kalian konsultasi dulu ya, apa penyebabnya gitu. Ya, mungkin kalian belum tidur itu selama bertahun-tahun tuh mungkin ya. Anda tidur dulu lah, ya jangan begadang terus ya. Kasihan gitu. Ya, Anda percuma juga. Anda revenge ke market, ingin mengembalikan semua loss Anda, nggak bisa. Nggak bisa, teman-teman. Itu udah salah.
udah salah, itu dari awal udah salah. Sekarang lagi Anda malah revenge, balas dendam. Wah, itu lebih salah lagi, itu fatal, itu totally fatal, itu bahaya. Nah, itu bahaya. Oke, itu yang ketiga ya. Jadi manajemen risiko yang buruk. Nah, terus yang terakhir apa? Oke, ya. Terus yang terakhir apa? Oke. Begini, sebelum kita masuk ke yang terakhir, teman-teman coba teman-teman itu berpikir. Ya, ini cara berpikir yang agak berbeda ya. Ini cara berpikir yang agak berbeda ya. Pernahkah kalian berpikir bahwa mungkin ada orang seperti saya di market? Coba kalian berpikir seperti itu dulu. Ya, apakah cuma saya di market? Oke, atau mungkin ada orang seperti saya di market? Nah, mungkin kalian belum pernah berpikir seperti itu ya. Nah, sekarang saya coba teman-teman pancing, gali itu dulu. Ya. Jadi begini, kita di market itu, ya mungkin akan bertemu dengan banyaknya manusia. Ya, banyak transaksi itu banyak banget per detik mungkin. Itu nggak kehitung. Ya, jadi banyak orang itu mungkin seperti kita. Ya, banyak orang itu seperti kita. Ya, banyak. Mohon maaf, tadi kameranya mati. Ya, jadi kita akan melanjutkan ya di poin terakhir ya. Penyebab gagal itu apa? Jadi poin yang terakhir itu adalah terlalu percaya diri, teman-teman. Ya, overconfidence. Jadi overconfidence itu memang nggak baik, teman-teman ya. Dalam kita invest, dalam kita menjalani trading or invest ya, intinya di market, itu jangan pernah kita overconfidence. Itu nggak baik. Makanya kan kita selalu harus hitung resiko. Tujuannya itu. Jadi kenapa kita mempelajari yang namanya resiko, mempelajari namanya risk exposure? Itu karena ya di market itu gimana ya? Random. Di market itu random, ada berjuta-juta kemungkinan yang bisa terjadi. Makanya jangan overconfidence, jangan percaya diri ya. Nah, kalau teman-teman tanya, kenapa sih orang bisa overconfidence? Kenapa ini bisa terjadi? Nah, jadi overconfidence itu memang ya disebabkan ya oleh yang namanya fear and greed. Ya, fear and greed. Ya, jadi orang-orang yang takut dan orang-orang yang serakah, ya itu seringkali dia terjebak dalam yang namanya overconfidence ya, terlalu percaya diri gitu. Nah, maksudnya apa? Fear and greed ini. Jadi contoh ya, teman-teman itu ya takut bahwa ketinggalan suatu momen di mana misalnya banyak orang nanti akan posting token-token atau project-project yang mereka cuan banyak, profit banyak. Nah, teman-teman ternyata nggak dapat keuntungan di situ. Nah, teman-teman mungkin merasa akan iri, merasa gagal gitu karena oh, ini orang-orang pada profit besar di token ini, di project ini, tapi ternyata saya malah profitnya kecil gitu. Nah, makanya teman-teman itu ketika mengikuti orang, teman-teman seperti percaya bahwa oh, ada 1000 orang, ada 1 juta orang yang membeli project ini, saya yakin ini pasti akan profit, pasti akan naik gitu. Nah, jadi itu bahaya banget itu bahaya banget ya. Nah, dan juga overconfidence ini ya biasa dipengaruhi oleh yang namanya serakah, teman-teman. Ya, dipengaruhi oleh yang namanya serakah, greed. Ya, maksudnya apa? Jadi begini, kadang kita melihat suatu token ini seperti oh, ini kalau dia kembali ke all time high-nya, ini akan profit misalnya 100 kali gitu atau 10 kali gitu, 1000%. Ya, 1000% misalnya. Nah, teman-teman itu terlalu percaya diri bahwa dia akan kembali ke all time high-nya lagi. Karena segala macam faktor lah, misalnya mungkin banyak orang yang ngebahas, mungkin karena komunitasnya semakin banyak dan segala macamnya itu faktor-faktor ya, banyak sekali faktor-faktor, dan mungkin karena bias kejadian di masa lalu. Ya, maksudnya apa bias kejadian di masa lalu? Jadi begini, mungkin kita ya pernah mengalami bahwa 2 cycle misalnya si suatu project ini dia selalu melewati all time high-nya, misalnya gitu. Ya, jadi misalnya kita membeli suatu Ethereum, contoh kita membeli project Ethereum. Nah, Ethereum ini setiap cycle ternyata dia selalu menembus all time high. Nah, jadi kita meyakini bahwa di cycle yang sekarang dia potensi akan menembus all time high-nya lagi. Kayak gitu. Nah, jadi kita sangat-sangat percaya diri bahwa ini kita akan kalau kembali ke all time high tadi kita akan dapat 1000% misalnya gitu. Nah, tetapi teman-teman harus pahamin bahwa overconfidence itu tidak baik kalau teman-teman menyikapinya dengan cara yang salah gitu. Salah satunya adalah teman-teman all in di situ. Nah, itu bahaya juga. Ya, karena market itu tidak selalu sama ya. Jadi memang ada yang bilang bahwa history repeat itself gitu ya. Ya, jadi sejarah itu akan terulang. Nah, tetapi kan Anda juga kalau loss bisa terulang juga. Jadi takutnya Anda mengulangi kegagalan, bukan Anda mengulangi keberuntungan tadi. Nah, takutnya di situ. Ya, jadi balance itu teman-teman. Jadi bukan sejarah aja yang bisa terulang. Ya, Anda opname gara-gara loss juga itu Anda bisa ngulang gitu. Nah, itu bahaya. Ya, makanya itu kita harus hati-hati. Tetap kita manage resiko kita. Seyakin-yakinnya kita, tetap kita harus tahu bahwa market itu random. Market is complex. Market itu sangat-sangat tidak bisa diprediksi. Ya, jadi itu saja ya. Intinya dari 4 poin yang saya sudah bahas tadi, semoga teman-teman itu bisa mengambil poin-poin yang dirasa masuk ke dalam pikiran teman-teman ya. Nah, kalau belum masuk, dipaksa masuk aja. Ya, dipaksa masuk aja mungkin ya. Mungkin memang pikiran teman-teman itu sudah terlalu padat dengan banyaknya tai-tai bahasanya ya, yang nggak baik-baik itu ya, yang hal-hal yang tidak penting. Nah, Anda paksa masuk dengan hal-hal yang lebih esensial, hal-hal yang ibaratnya tuh bisa membantu teman-teman itu untuk lebih sukses ya.
Ya, dan juga saya lebih apa ya istilahnya, ingin memberi suatu nasihat ke teman-teman ya, terutama Anda-anda yang terlalu sering loss, terlalu sering bangkrut ya. Nah, jadi saya ingin memberi nasihat seperti ini. Apabila Anda tidak tahu jalannya, ya, Anda carilah petunjuk. Ya, apabila Anda tidak pernah naik gunung, Anda cari orang yang pernah naik gunung. Itu bahasanya. Ya, cari orang yang bisa memberi Anda petunjuk, cari orang yang bisa memberi Anda bimbingan. Anda jangan seperti orang buta. Ya, jadi market itu kan sangat luas, sangat-sangat luas gitu. Nah, karena market ini terlalu luas, maka chance Anda untuk mati berkali-kali itu sangat tinggi. Anda bisa bangkrut berkali-kali, Anda bisa loss berkali-kali, Anda bisa gagal berkali-kali di situ. Ya, maka Anda carilah ya petunjuk, carilah petunjuk. Mungkin Anda bisa belajar dengan lebih giat. Anda bisa baca sering paper ya, sering baca paper, sering baca riset yang dikeluarkan oleh ibaratnya situs-situs terpercaya gitu ya. Anda sering mungkin menguji tesis Anda sendiri juga gitu. Menguji tesis Anda, backtest metode Anda mungkin, sistem trading Anda, sistem investasi Anda. Anda coba uji. Ya, Anda cari petunjuk. Ya, karena takutnya Anda gagal berkali-kali, itu mungkin memang Anda itu sudah harusnya sadar gitu. Antara Anda tidak cocok sebagai trader atau investor, atau mungkin Anda butuh ya, Anda butuh yang namanya petunjuk gitu. Ya, carilah petunjuk itu di orang-orang yang memang terpercaya. Ya, orang-orang yang terpercaya. Ya, jangan cari petunjuk di TikTok. Ya, jangan cari petunjuk di TikTok, jangan cari petunjuk di internet. Maksudnya di orang-orang yang komen-komen di internet itu jangan. Ya, karena apa ya? Itu noise, itu sangat tidak penting banget karena kita ya saya bisa gimana? Saya buka aja ya. Kebanyakan yang komen-komen segala macam itu duitnya dikit. Itu duitnya dikit. Itu duitnya dikit ya. Ya, nah jadi carilah orang yang benar-benar kredibel, yang track recordnya udah jelas. Nah, Anda pelajari apa yang membuat dia berhasil, sistem apa yang dia pakai. Ya, Anda pelajari, Anda cari mana cocoknya dengan Anda. Anda adopsi bahasanya. Ya, adopsi gitu. Nah, baru Anda uji apakah itu betul. Gitu. Ya. Jadi jangan ikuti komen-komen yang gak jelas. Ya, karena itu banyak, itu mereka nggak punya duit, itu miskin itu. Saya bisa bilang. Ya, karena kalau orang yang benar-benar udah konsisten, dia nggak akan komen kayak begitu. Ya, jauh perilakunya berbeda. Ya, orang-orang yang sudah konsisten itu dia sudah tidak ngebahas, oh beli ini aja, beli itu aja, oh dia udah nggak bahas itu, nggak penting, ngapain gitu, karena beli apapun ya itu bisa menghasilkan uang. Anda beli proyek apapun itu bisa menghasilkan uang gitu loh, itu sama, itu bisa menghasilkan uang. Kalau Anda tidak percaya, Anda coba lihat ya di coin market cap, ya Anda lihat aja satu-satu. Ya, Anda beli BNB aja udah Anda bisa cuan itu 200%. Ngapain Anda pusing beli-beli yang lain nggak jelas, nggak usah gitu. Jadi semua project itu bisa menghasilkan uang, tetapi bukan soal uang yang kita perhatikan, tapi soal gimana jangan sampai kita bangkrut, jangan sampai kita gagal. Ya, itu tadi ya. Jadi saya ulangi lagi ya, saya rangkum 4 poin yang sudah saya sampaikan tadi. Yang pertama itu adalah penyebab kegagalan, tidak punya ilmu, tidak punya pengalaman. Yang kedua, mengambil keputusan secara emosional. Yang ketiga, manajemen risiko yang buruk. Dan yang keempat, terlalu percaya diri. Oke teman-teman, itu saja mungkin yang bisa saya bahas di hari Minggu ini ya, di pagi ini. Semoga teman-teman ya, saya doakan yang masih bangkrut semoga cepat sadar dan semoga diberikan kekuatan ya untuk terus mencoba. Dan yang mungkin sudah profit konsisten ya, selamat untuk Anda dan tingkatkan lagi ya, keep it up ya. Jadi konsistenkan terus, selalu perbaiki, selalu evaluasi, dan jangan sombong, jangan merasa bahwa sistem kita itu holy grail, tidak pernah salah. Tetap atur resikonya ya, jangan sampai melawan aturan-aturan yang dilarang gitu ya. Nah, dan jangan sampai lupa teman-teman ya, seperti biasa, jangan salah beli, jangan salah jual, dan teman-teman harus tetap waras. Oke, itu saja teman-teman, sampai jumpa lagi di pembahasan selanjutnya ya. Thank you so much, bye bye.